Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Perpaduan es dan api. Leluhur. Memutar kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah pendiri naga azur. Ketika dia bertepuk tangan, dia berjalan ke arahnya dan bahkan ada senyum kekaguman di wajahnya. Tembakan cahaya ke segala arah dari tubuh pendiri Azur Dragon dan dia benar-benar berbeda dari kesadaran normal. Seolah-olah dia masih benar-benar hidup dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Impresif. Dragonku yang melakukan perjalanan melalui 9 surga pada awalnya adalah keterampilan bela diri dengan kekuatan surga berdasarkan sebagai akar, jadi biasanya, hanya orang-orang di alam surga yang bisa mempelajarinya. Meskipun aku berhipotesis bahwa jika kekuatan spirit seseorang sangat kuat, mereka dapat secara khusus berkonsentrasi, mengendalikan, dan bahkan menggunakan kekuatan mendalam mereka. Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan mencapai tahap itu sementara hanya berada di dunia asal dengan hanya kekuatan asal yang hamil di tubuhmu. Wajah sekolah Azur Dragon dipenuhi dengan pujian. Leluhur. Apakah aku saat ini benar-benar tidak memiliki cara untuk mengolah naga bepergian melalui 9 surga ini? Aku dapat merasakan bahwa ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat kuat dan aku benar-benar ingin memahami itu. Kata Chu Feng. Oh, tentu saja itu adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan bela diri yang aku hasilkan dari skill rahasia. Bentuk aslinya adalah keterampilan rahasia. Pendiri Azur Dragon ringan tersenyum, dan setelah itu, tubuhnya dengan cepat melayang. Di bawah kakinya yang ilusi, gas berwarna biru tak terbatas benar-benar telah terkondensasi. Gas itu melonjak semakin banyak, dan pada akhirnya, itu terkondensasi menjadi penampilan seekor naga besar. Naga besar itu panjangnya selusin meter. Meskipun itu dibentuk oleh kondensasi gas sehingga matanya kosong tanpa cahaya, tubuhnya memancarkan semacam vitalitas yang kuat seolah-olah ia awalnya memiliki roh. Satu cakar bisa memotong puncak gunung, dan raungan bisa mengguncang 10.000 makhluk. Tapi itu tidak terlalu banyak. Dia kemudian melihat pendiri Azur Naga berdiri di atas kepala naga besar dengan kedua tangannya di belakang. Jubahnya berkibar seolah-olah dia adalah penguasa naga besar dan tiba-tiba, dia menunjuk ke kejauhan dan berteriak keras, "Pergi!" Mengaum naga besar itu langsung melolong marah dan mengikuti itu, cakar besarnya memotong udara. Kekuatan naga itu berayun menyebabkan angin, kemudian menjadi deretan cahaya dan itu benar-benar menghilang dengan berkedip. Surga, kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tertegun. Karena pada saat itu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura pendiri Azur Dragon, tetapi jauh di dalam kuburan Kaisar, Chu Feng masih bisa mendengar auman naga besar. Itu berarti bahwa kecepatan pendiri Azur Dragon sudah sangat cepat dan bahkan mata telanjang Feng Feng tidak bisa mengambilnya. Wah! Raungan marah lainnya menyebabkan gelombang angin liar terangkat. Angin itu kuat dan bahkan Chu Feng merasa sulit untuk berdiri diam ketika dia tertiup angin dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dan pada saat itu, naga besar muncul kembali di depan wajah Chu Feng sementara pendiri Azur Naga masih berdiri di atas kepala naga besar itu ketika dia tersenyum dan menatap Chu Feng. Pendiri Azur Dragon melambaikan lengan bajunya dan naga besar itu berubah menjadi gumpalan gas dan diserap ke dalam tubuh pendiri Azur Dragon. Tapi dia sedikit tak berdaya menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, tanpa tubuh asliku, tidak mungkin bagiku untuk menunjukkan kekuatan keterampilan bela diri ini. Hanya 1/10 dari bagaimana keadaannya ketika aku masih hidup. Apa? Kekuatan sekuat itu sebenarnya hanya 1/10 dari saat ia masih hidup. Lalu ketika leluhur itu hidup, seberapa kuat dia? Chu Feng melebarkan mulutnya karena kaget, dan setelah itu, dia dengan kuat menelan ludah. Dia benar-benar terpana oleh metode kuat pendiri Azur Dragon. Itu benar-benar ahli. Layak menjadi orang nomor 1 di benua 9 provinsi saat itu. Chu Feng, aku baru saja menunjukkan naga traveling Trunine Heavens kepada kamu. Bagaimana perasaannya? Pendiri Azur Dragon tersenyum dan bertanya. Impresif. Ini sangat mengesankan. Ini adalah keterampilan bela diri yang paling mendalam yang pernah aku lihat.
Chu Feng memiliki kekaguman di wajahnya. Dia mengagumi kekuatan Azure Dragon Founder, dan dia juga mengagumi bagaimana dia menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heaven secara alami. Ho! Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi ini hanya salinan dari skill rahasia. Jika aku masih hidup, aku akan menunjukkan keterampilan rahasia itu untuk kamu lihat, dan kemudian, kamu akan tahu seperti apa kesan sebenarnya. Tapi dengan menyesal, keterampilan rahasia ada di mayatku dan itu telah disegel. Hanya setelah kamu membangkitkan aku bisa memberikannya kepada kamu. Sebelum itu, yang terbaik bagimu adalah berlatih dengan baik dengan salinan ini. Kata pendiri Azure Dragon. Tapi kamu mengatakan bahwa naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga ini membutuhkan setidaknya kekuatan surga untuk menggunakannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Chu Feng sambil meminta solusi. Tentu saja ada jalan. Seperti yang baru saja aku katakan. Kekuatan roh kamu sangat kuat, dan kualitas kekuatan asal dalam tubuh kamu juga tinggi. Keduanya bergabung menjadi satu, dan itu bisa menyebabkan kekuatan asalmu menjadi kuat, mungkin bahkan lebih kuat dari kekuatan mendalam dari para penggarap ranah mendalam yang normal. Itu juga sebabnya kekuatan pertarunganmu sangat luar biasa. Saat ini, aku memiliki metode pelatihan yang melatihmu tentang cara berkonsentrasi untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas kekuatan Origin MU. Selama kamu dapat sepenuhnya memahami kekuatan asal kamu, itu tidak akan menjadi masalah bagi kamu untuk memahami langkah awal Dragon Traveling Through Nine Heavens, kata pendiri Azure Dragon. Lalu apa yang harus aku lakukan? Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng mulai menjadi tidak sabar karena dia benar-benar ingin memahami naga perjalanan mendalam melalui 9 surga. Ikuti aku. Pendiri Azure Dragon dengan acuh tak acuh tersenyum, berbalik, dan berjalan lebih dalam ke makam Kaisar. Melihat itu, Chu Feng juga mengikuti. Sebenarnya, dia sangat bersemangat pada saat itu karena di dalam kuburan Kaisar, pendiri naga Azure membuat batas untuk rentang pergerakan mereka. Dia tidak mengizinkan mereka untuk keluar dari perbatasan. Dan Chu Feng yang selalu memiliki pikiran tentang harta makam Kaisar secara alami sangat ingin tahu seperti apa hal-hal di luar batas. Saat ini, pendiri Azure Dragon sebenarnya secara pribadi memimpin Chu Feng untuk melewati batas itu, jadi jelas, Chu Feng sangat bersemangat karena itu berarti ada sesuatu di luar batas. Chu Feng, alasan mengapa mereka menyebut ini makam 1000 tulang adalah karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi aku yakin kamu kurang lebih mengerti, dan kamu seharusnya sudah menyadari bahwa ini adalah makam besar. Itu adalah kuburan seorang ahli absolut, dan di mana kita berada sekarang adalah pintu masuk ke makam. Makam didasarkan pada peringkat sesuai dengan ukuran sistem serta faktor bahaya di dalamnya. Berdasarkan pengalaman pribadi aku, makam ini memiliki tingkat makam Kaisar. Kata pendiri Azure Dragon. Kaisar makam? Meskipun sudah tahu bahwa itu adalah makam Kaisar sebelumnya, setelah pendiri Azure Naga memberikan konfirmasi, Chu Feng masih merasa sedikit terkejut. Jika bahkan pendiri Naga Azure yang kuat dipaksa ke kondisi saat ini, bisa dilihat betapa menakutkannya kuburan Kaisar. Sejujurnya, memang ada banyak orang yang memasuki tempat ini pada tahun itu. Hampir semua pakar puncak di benua pada zaman itu dikumpulkan, tetapi sayangnya, tidak ada yang kembali hidup. Jika aku tidak mendapatkan mutiara ajaib itu, pada kenyataannya, bahkan jika aku menjadi roh yang hancur, aku akan sudah menghilang, belum lagi bisa menjaga kekuatan aku saat ini. Tapi Chu Feng, sebenarnya, kami menemukan 3 mutiara ajaib tahun itu. Tiba-tiba, pendiri Azure Dragon tersenyum dan berbicara. 3? Di mana 2 lainnya? Chu Feng merasa kaget. Jika 1 mutiara sudah begitu ajaib, bagaimana yang 2 lainnya? Tapi dia lebih penasaran mengapa ada 2, namun orang yang mampu seperti Azure Dragon Founder tidak mengambilnya. Mungkinkah dia tidak bisa mengambilnya? Atau adakah alasan lain? Saat itu, Chu Feng benar-benar ingin tahu yang ekstrim. Adapun pendiri Azure Dragon, dia juga membangkitkan ketegangan saat ini. Dia terkekeh, lalu berkata kepada Chu Feng, tidak perlu terburu-buru. Kamu akan melihat 2 mutiara lainnya segera. Chu Feng tidak bertanya lagi setelah mendengar itu. Dia hanya mengikuti langkah-langkah pendiri Naga Azure dan berjalan lebih dalam. Pada akhirnya, di depan Chu Feng, sebuah dunia gua besar muncul.
Itu sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat perbatasan, dan itu bahkan lebih luas daripada dunia gua di bawah pegunungan kura-kura hitam. Tetapi pada saat itu juga, hal yang paling menarik perhatian mata Chu Feng bukanlah dunia bawah tanah yang luas. Itu adalah danau besar dan aneh di dunia bawah tanah. Alasan mengapa danau itu dikatakan aneh adalah karena pada setengahnya itu adalah es. Esnya tebal, seolah membeku langsung ke bagian terdalam danau dan mengeluarkan dingin yang menusuk tulang. Adapun bagian lain dari danau, nyala api naik ke langit. Sebagian besar ular api berguling dan mengamuk sambil membuat suara meraung yang tajam di telinga. Itu menciptakan kontras yang tajam dengan es dari sisi lain. Sungguh, es dan api ada bersama-sama, dan perpaduan es dan api terjadi tepat di depan matanya. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. BB